juga seperti itu. Ngurusin siswa, ngurusin administrasi, Iya. suruh ngurusin perpustakaan. Iya, kita mengajak masyarakat untuk menulis barang misalnya Iya. seperti itu. Nah, Ada perpustakaan yang jaraknya 2 sampai 3 jam. Iya, Kan longo. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mulia, balik lagi di Wikipedia segmen podcast. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan juga menganalisis suatu tulisan, baik dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk digital. Kali ini kita akan kupas tentang literasi dan relevansinya di dunia pendidikan. Maka dari itu, narasumber kita kali ini yaitu salah satu dosen dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Mari kita sambut bersama yang terhormat Ibu Wiwin Irpina. Diminum silakan, iya, tidak apa-apa. boleh. Mbak Win, saya mau tanya, kok bisa sih Mbak Win itu tertarik banget sama literasi? Ya, memang banyak sih keilmuan kita dalam perpustakaan itu kan tidak hanya mempelajari tentang Iya. literasi aja nih, ada juga mempelajari tentang pengembangan koleksi, terus manajemen informasi dan lain-lain. Kenapa nih kok saya tertarik untuk mendalami literasi informasi ini? Alasan yang mendasar adalah di sekeliling saya itu banyak banget generasi muda yang itu tidak melek akan informasi dan pentingnya untuk melestarikan informasi ini bagaimana. Nah, jadi saya tertarik nih untuk meneliti di tempat saya bagaimana literasi budaya, kemudian literasi adat yang ada di tempat saya, sehingga saya cari tahu informasi tersebut berdasarkan teori dan lain-lain, kemudian juga menjadilah sebuah pengetahuan baru bagi orang lain. Kan berarti asal usul dari ketertarikan Mbak Win itu karena melihat kondisi lingkungan sekitar Iya, ya. benar. Mbak Win itu kalau nggak salah dari Jambi ya. Iya, benar Mas. Iya, berarti memang dari daerah sendiri sudah merasakan bahwasanya memang perlu generasi muda itu tahu tentang literasi dan juga melek tentang sains informasi. Mbak Win, gimana sih pendapat Mbak Win? Literasi itu sebenarnya apa? Maksudnya kita dari masyarakat awam itu selalu memandang literasi itu ya udah, literasi itu cuma budaya membaca dan lain-lain. Mungkin di sini perlu diluruskan oleh Mbak Win ya mengenai literasi. Ya kira-kira definisi atau dari literasi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dalam teorinya itu sendiri ada berdasarkan IFLA, kemudian ada berdasarkan ALA. Kalau berdasarkan ALA itu dari teori asosiasi Library American Library Association, yang mana sebuah organisasi dari Amerika yang itu menyebutkan bahwa teori literasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan, kemudian juga mengevaluasi serta mencari informasi itu bagaimana sehingga informasi yang diperoleh itu memang sudah relevan serta efektif untuk dikomunikasikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, kalau menurut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris ya Mas, kalau literasi itu adalah kemelekan akan huruf dan kemampuan dalam membaca. Nah, kemudian kalau informasi itu ya informasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa literasi informasi itu adalah kemelekan terhadap informasi itu sendiri. Jadi kalau menurut saya bagaimana sih seseorang bisa mendapatkan informasi berdasarkan kebutuhan dia. Jadi dia harus tahu dulu nih, oh saya membutuhkan informasi tentang ini. Kemudian bagaimana cara saya mencarinya, bagaimana cara saya mengaksesnya. Nah, bagaimana mendapatkan informasi yang relevan, tidak percaya dengan hoax dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga informasi yang kita dapatkan itu bisa memang efektif sesuai dengan kebutuhan kita dan kita mengkomunikasikan sesuai dengan kebenaran atau relevansinya seperti itu. Literasi itu hanya sebatas informasi itu kurang sesuai ya, karena Benar-benar. berdasarkan penjabaran Mbak Win itu menurut saya kita itu dalam memahami literasi itu harus tahu informasi itu valid atau tidak. Iya, benar. Terus Itu. apa sih yang perlu kita saring dari informasi? Nah, kita tidak bisa nih mentang-mentang sekarang zaman eranya digital Iya. ya, semuanya serba kebanjiran informasi. Mas Ajis pun dari rumah, dari mana-mana pun bisa mendapatkan informasi, yang penting ada akses internet kayak gitu ya. Jadi bagaimana memang kemampuan kita dalam mencari informasi tersebut. Nah, salah satu caranya bagaimana kalau kita sudah mengetahui nih, kita sudah mengetahui kebutuhan kita apa, kemudian kita strategi penemuannya itu bagaimana, melalui misalnya keywordnya itu harus tepat seperti itu. Kemudian jangan hanya sekedar mendapatkan informasi dari satu sumber. Jadi kita bandingkan nih, oh ternyata di sumber A seperti ini, di artikel ini seperti ini, kemudian di media sosial seperti ini. Nah, ini kita bandingkan. Kita lihat, kita kolaborasikan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, ini sinkron atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita lihat nih, di bukunya bagaimana ya kira-kira, teorinya seperti apa. Jangan hanya kita menerima sumber informasi yang banyak, tapi itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak kita tidak bisa nih mengambil keputusan, oh ternyata kita
informasi yang kita butuhkan itu seperti ini. Jadi pentingnya sebuah literasi itu juga mempengaruhi terhadap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam individu atau seseorang. Seperti itu. Perjalanan aja ya, saya dari rumah sampai ke kampus itu kadang banyak banget informasi yang ditempel sembarangan sama orang ya. Mungkin ya salah satu informasinya menurut saya tidak baik untuk dibaca oleh anak-anak, oleh usia sekolah. Itu menurut saya jadi banyak sih informasi yang literasi atau informasi yang saya lihat dari jalan dari rumah sampai ke kampus itu bahkan tempelan-tempelan banyak ya. Benar-benar. Jadi ini ada relevansinya. Menurut Mbak Win itu seberapa penting sih literasi di era digital seperti ini? Karena sekarang informasinya itu bukan hanya tempelan-tempelan yang ada di di jalan-jalan atau di dinding. Bahkan ketika kita membuka situs web itu pasti ada. Banyak banget ya Mas Entah ya. itu terkait dengan iklan atau terkait dengan persuasif mengajak kita untuk ke arah mana, atau bahkan paradigma yang salah yang seharusnya tidak disampaikan secara publik atau dilihat oleh orang sembarang usia lah, termasuk anak-anak, apalagi anak-anak sekarang pakai gadget. Iya benar ya Mas, padahal terkadang informasi itu belum tentu nih sesuai dengan umur seperti itu ya. Jadi bagaimana sih peran penting dari literasi ini dalam dunia digital seperti itu kan ya. Jadi Mas, kenapa nih alasan kok kita harus memiliki kemampuan literasi dalam dunia dunia digital seperti itu. Yang pertama itu memang akses informasi yang mudah ya. Kita ketahui bahwa memang kita mendapatkan informasi itu sangat mudah. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan akan literasi, dia bisa akan mengakses informasi ini, apakah informasi ini berkualitas atau tidak. Ini sesuai ya dengan teori di bukunya Literasi Digital oleh Hildawati tahun 2024. Ini teori baru ya dalam sebuah buku baru yang mencetuskan bahwa ada 7 nih alasan dalam literasi digital. Yang pertama adalah akses informasi. Kemudian yang saya sebutkan tadi ya, kebanjiran informasi itu membuat kita mudah mendapatkan informasi. Tapi seseorang yang memiliki literasi informasi yang baik, maka akses informasi ini menjadi poin yang penting. Nah, poin penting kenapa? Contoh, misalnya seseorang ingin membuka usaha baru seperti itu, usaha dalam bidang kuliner. Maka apa yang akan dicari? Berarti informasi yang memang berkaitan dengan bisnis tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu partisipasi aktif masyarakat. Nah, di sini Mas, peran pentingnya perpustakaan dalam literasi informasi, meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Ini selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Ada yang namanya inklusi sosial ya dalam dunia perpustakaan, sebuah program yang dicetuskan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI. Nah, ini menjadi tagline-nya Mas, tagline-nya Perpusnas ya Mas ya. Jadi bagaimana sih perpustakaan ini menjadi wadah dalam mengembangkan SDM yang ada di masyarakat, kemudian juga SDA, sumber daya alam yang ada. Bagaimana perpustakaan ini membuat sebuah pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang ini memberikan impact positif bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya sebuah partisipasi aktif masyarakat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian juga kemampuan belajar ya Mas. Memang kita ketahui ya, Mas Haji sendiri kan sebagai dosen PGSD ya, itu juga bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencari informasi. Nah, salah satunya untuk kemampuan dalam belajar. Bagaimana dia memperoleh informasi yang baik, kemudian memperoleh informasi yang relevan. Caranya bagaimana? Yang dulu kita tahu kan memang guru ya Mas ya, yang menyediakan materi, terus juga pokoknya guru yang menyediakan semuanya, siswa nurut sama guru. Dulu kan kayak gitu sih. Iya benar kayak gitu ya. Jadi kayak guru itu si paling tahu, maha tahu gitu ya. Jadi maha tahu. Nah, adanya literasi ini menjadi sebuah gebrakan baru Mas dalam dunia pendidikan. Ada program-program yang memang dirancang untuk meningkatkan literasi peserta didik, bagaimana kemampuan dalam belajar, mencari informasi. Jadi peserta didik atau siswa itu memang dituntut untuk lebih aktif mendapatkan informasi, mengakses informasi, bagaimana memperoleh informasi dari luar, tidak hanya dari guru saja atau dari dosen saja. Ini sebuah kemampuan belajar yang memang harus dimiliki oleh peserta didik, termasuk kita juga mahasiswa ya Mas ya. Jadi kayak kalau misalnya mahasiswa itu dia nggak mesti dosen aja yang memberikan
Teori ya. Iya, benar. Mas Ajus juga seperti itu ya. Kalau saya lebih suka gini sih, diskusi Diskusi. dengan mahasiswa, mereka punya gagasan apa, jadi saya hanya memberikan pancingan sedikit, lalu mereka berdiskusi. Justru itu menambah kesan bahwasanya mereka itu memang betul-betul serius dalam memahami materi gitu loh. Bener. Nah ini program Mas, salah satu program yang literasi ya. Jadi semacam apa namanya resource based learning. Jadi kita belajar itu berdasarkan sumber. Sumbernya itu dari mana? Misalnya sumber tercetak ataupun sumber non cetak ataupun sumber yang dari mana aja mahasiswa mendapatkan informasi. Kemudian juga kita juga mendapatkan informasi. Jadi penyediaan itu tidak hanya kepada tenaga pendidik seperti itu. Nah, kira-kira Mas Ajis gimana? Setuju nggak kalau dengan adanya? Ada 2 poin yang saya highlight ya. Yang pertama itu banjir informasi. Ini Iya. kaitannya sama kemarin itu ada pilkada kan. Iya, Oh benar. itu saya tanya pada beberapa warga, Pak, jenengan tahu nggak ini visinya apa misinya apa? Wah nggak tahu Mas. Bahkan visi misi dari si calon pemimpin mereka aja masyarakat sebagian besar menurut Tidak saya tahu ya, Mas? tidak tahu. Jadi memang saya sepakat kalau literasi itu memang penting ya di era digital sekarang ini. Karena ketika ada kampanye itu kan mereka jarang sekali menyebutkan Iya. visi misi. Padahal ketika mereka mau memilih itu terpampang jelas foto Iya, dan visi benar, misinya benar. apa. Di mana itu nanti akan berimpact pada kepemimpinannya dia sendiri. Jadi ketika kita memilih pemimpin kan kita harus tahu dia tuh visinya apa gitu. Terus yang kedua tentang guru sebagai fasilitator itu Iya. memang sudah dicetuskan oleh pemerintah bahwasanya memang guru atau dosen itu memang hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi siswa atau mahasiswa itu harusnya malah lebih aktif dari Iya, guru. benar, Bener, setuju. itu bagus sih. Guru sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran itu memang menurut saya bagus sih. Cuman kalau di siswa SD itu bedanya memang meskipun sebagai fasilitator, cuma guru harus punya kontrol penuh terhadap aktivitas Iya, siswa. benar. Gimana kalau pengalaman Mbak Win di mengajari mahasiswa? Jadi kayaknya beda deh antara fasilitator di SD dan fasilitator di akademik Iya. di perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya di SD itu memang berdasarkan umur juga ya Mas. Iya, Kalau betul. misalnya di kampus kan juga mahasiswa kita juga lebih dewasa seperti itu. Kita memberikan sedikit teori nih, teorinya tentang ini, terus implementasinya di masyarakat bagaimana. Jadi kita mencari apa nih yang urgensi yang ada di masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa mengangkat salah satu permasalahan tersebut itu di kelas. Jadi nanti saling sharing diskusi. Iya, Oh ternyata sharing diskusi. pengalaman iya di perpustakaan desa A seperti ini, perpustakaan di rumah sakit ini seperti ini. Karena memang terkadang pengalaman satu orang dengan orang lain dengan Iya, yang lainnya iya, itu itu berbeda berbeda, ya Mas kayak gitu. Apalagi memang di mahasiswa kita itu berbeda-beda tempat ya, berbeda-beda suku. Mereka juga berasal dari daerahnya berbeda-beda Iya, kayaknya. benar. Ada yang dari mana? NTT, Iya, ada yang benar. dari Papua, Iya, beda-beda. jadi mahasiswa kita itu beragam. Jadi itulah pentingnya kita kuliah memang di tempat apa namanya kota pelajar ya seperti itu ya. Iya. Jadi memang dari mana-mana Yang mengedepankan literasi. yang mengedepankan literasi seperti itu. Boleh diminum dulu Mbak Win? Oh, iya, Silakan. Jadi ngomong-ngomong masalah literasi ya, itu kaitannya dengan membaca dan menulis. Sebetulnya seberapa jauh sih membaca dan menulis itu mampu merubah karakter pribadi seseorang? Oke. Menurut Mbak Win, karena kan kita tahu orang baca itu mungkin maybe orang tua aja baca koran pasti mau ya. Sekarang persoalannya menulis. Menulis. Susah banget orang buat menulis. Bahkan dosen sudah ada jatah satu semester itu satu jurnal untuk menulis. Iya, Itu iya, dosen benar, loh. benar. Tapi bagaimana itu masyarakat umum? Jadi gimana sih membaca dan menulis itu mampu merubah karakter pribadi seseorang menurut Mbak Win? Ya, ini mengarahnya lebih ke ini ya kayak tergantung kebiasaan. Biasanya begitu ya Mas. Kayak salah satu tantangan kenapa sih kok budaya membaca dan menulis di negara kita ini rendah? Salah satunya kebiasaan ya. Memang mengubah kebiasaan itu tidak gampang ya Mas. Nah, makanya banyak pemerintah kita mencetuskan kegiatan gerakan-gerakan yang memang itu bisa meningkatkan literasi dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Sebenarnya kemampuan dalam menulis dan membaca itu kalau membaca kan memang kita udah dari lahir ya Mas Iya, ya. betul, Ibaratnya dari kayak lahir. udah dari dalam kandungan pun terkadang kita dibacain Bahkan dongeng. perintah agama, ikro. Iya, ikro membaca kayak gitu kan. Jadi
bagaimana nih kemampuan menulis. Kalau kemampuan menulis sendiri, kalau di kalangan sivitas akademika memang benar yang dijelaskan Iya, Mas Ajis iya. tadi ya. Kita sebagai dosen nih harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya Mas. Satu penelitian per semester, Iya, pengabdian betul juga banget, seperti itu pengabdian ya. juga sama. Dan ada outputnya nih. Ya udahlah kalau bahas itu pasti kita itu intinya harus menulis sebagai Iya, dosen harus gitu. menulis. Terus bagaimana nih kita mengajak masyarakat untuk menulis barang misalnya Iya. seperti itu. Nah, salah satunya melalui gerakan literasi. Banyak kok Mas komunitas-komunitas yang ada. Misalnya dosen yang berkecimpung langsung membuat sebuah gerakan. Kalau pengalaman saya dulu di Jambi ya Mas, Iya. saya dulu waktu S1 saya pernah ikut organisasi bareng sama dosen saya, itu gerakan literasi anak Jambi. Jadi di situ kami melibatkan beberapa mahasiswa yang mahasiswa prodi perpustakaan di kampus saya dulu. Jadi kami melakukan kegiatan rutin yang itu memang melibatkan masyarakat secara langsung. Kayak Car Free Day. Bener. Iya, kayak gitu. Jadi di minggu pagi kami melakukan bazar buku, yang itu kita bikin lapak buku dan itu dibaca oleh masyarakat secara langsung. Kemudian juga kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk belajar cerpen itu bagaimana, menulis puisi itu bagaimana. Jadi peran kita sebagai akademisi itu sangat penting sekali untuk mengajak masyarakat, dalam artian kita merangkul nih masyarakat, di masyarakat ini potensinya seperti apa, sehingga kita sebagai fasilitator juga di situ. Tapi menurut saya yang dibicarakan Mbak Win, kita mencoba untuk menyediakan buku di Car Free Day atau itu merupakan gerakan bagus karena gini, sebetulnya mereka itu hanya butuh stimulus. Iya, benar. Bayangkan ketika seseorang itu tidak memiliki buku untuk dibaca, Nah, benar. atau mereka tidak memiliki akses untuk membaca di handphone karena mereka memiliki sibukan yang macam-macam ya. Iya. Kita nggak menutup mata lah, di mana rata-rata orang Indonesia itu tidak semuanya bekerja di kantor Iya, atau benar. mereka itu tahu tentang literasi. Jadi adanya bazar buku seperti itu juga sebagai stimulus. Ketika saya yakin tidak semua masyarakat akan membaca di saat bazar buku, tetapi Iya. pasti ada yang tertarik karena Iya. oh itu buku bacaan apa, Iya, meskipun benar. hanya novel atau komik. Iya. Bahkan anak saya itu belum bisa baca, tapi ketika melihat gambar itu dia Iya, suka. benar. Itulah salah satu fungsi dari perpustakaan itu sebagai rekreasi, Mas. Nah, itu salah satu fungsi juga. Jadi kita menyediakan fasilitas atau buku ya. Kalau di perpustakaan sendiri kita menyediakan koleksi, dan koleksi itu tidak hanya koleksi ilmiah. Itu ada kelas 800, kelas 800 itu tentang seni, sejarah, 700, 800 seni, sejarah, sastra, seperti ini. Ini pengalaman yang baik ya, yang Mas Ajis ceritakan ya. Anaknya suka melihat-lihat aja, Iya, walaupun melihat belum aja. bisa membaca. Seperti Dia belum itu ya, Mas? paham, cuma kan karena ada stimulus jadi dia merespon kan. Iya, stimulus itu. Ini juga salah satu fungsi dari perpustakaan, yaitu sebagai tempat rekreasi, Mas. Yang mana di perpustakaan sendiri kan kita menyediakan juga layanan anak ya. Iya. Layanan anak itu nanti ada koleksi-koleksi tentang anak, mainan-mainan yang memang itu meningkatkan motorik anak, seperti itu ya. Kemudian buku-buku itu sendiri juga nanti disediakan dengan berbagai macam jenis, Mas. Ada juga karya sastra, kemudian karya seni, itu nanti ada kelas-kelas khusus di dalam klasifikasi perpustakaan, seperti itu. Warna itu juga sangat mempengaruhi, Iya, Mas ya. betul. Warna. Ketika seseorang bisa merubah pribadinya dengan membaca dan menulis, artinya ketika ini berefek ke orang lain, otomatis ini juga bisa merubah karakter masyarakat Iya, dong berarti. benar, saya setuju. Iya kan? Dimulai Karena dari diri dimulai sendiri. dari sendiri, Iya, lalu dimulai menular ke orang lain. menular ke orang Dan lain. ketika asumsi ini digabungkan, maka akan berimbas kepada masyarakat. Iya, benar. Inilah pentingnya sebuah gerakan literasi di masyarakat. Iya, Komunitas-komunitas literasi ini memang sangat membantu sih, Mas, kalau menurut Iya, saya ya. Apalagi di Jogja sendiri ya. Kita tahu bahwa Jogja adalah kota pelajar ya, Mas. pelajar, jelas. Kita banyak banget kampus di sini Iya. gitu kan. Ini banyak banget gerakan literasi yang memang anggotanya itu sendiri bukan dari prodi perpustakaan. Oh gitu. Itu ada, iya. Jadi justru gini, mereka itu bukan dari prodi perpustakaan, Iya. tapi mereka secara individual tertarik dengan gerakan itu. Gerakan literasi. Jadi Mungkin- kayak gabungan dari beberapa prodi. Oh, kalau boleh saya tahu segmennya itu maksudnya misalnya
bukan cuma dari mahasiswa, guru atau Iya. dari pekerja lain gitu. Ada, seperti Ada. itu. Iya. Jadi nanti gerakan literasi ini di kampus kita juga ada ya, mahasiswa prodi perpustakaan, mahasiswa prodi administrasi kesehatan. Kemarin juga mengikuti forum juga, Mas. Jadi itu gerakan literasi di Indonesia, ada pertemuannya di Jogja kemarin. Jadi kayak sepenting itu literasi, bagaimana cara kita sebagai sivitas akademika untuk mengembangkan literasi ini di masyarakat sehingga bisa berimpact positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ini belum tentu benar nih kebenarannya seperti apa. Coba kalau misalnya masyarakat itu dia memiliki kemampuan literate di dalam diri, dia literate, dia memiliki kemampuan literasi, otomatis dia tidak akan menerima informasi itu dengan mentah-mentah, dalam artian blek, itu tuh nggak mungkin. Karena kenapa, dia juga harus mencari tahu bagaimana informasinya, membandingkan informasi satu dengan informasi yang lain, mengorganisasikannya bagaimana, sehingga dia bisa menerima nih dan menggunakan serta mengkomunikasikan informasi yang dia dapat. Jadi proses untuk literasi seseorang bisa dikatakan literasi itu sendiri itu memang ada ada tahapannya seperti itu. Kayak dalam teori dari menurut Standing Conference of National and University Libraries ya, tahun 1999, dia mengungkapkan ada 7 nih model literasi informasi tentang informasi skill. Jadi kayak skill informasi yang memang harus dimiliki seseorang seperti itu. Nah, ini teori ini dikenal dengan teori the seven headlines skill namanya, Mas. Jadi bagaimana, yang pertama itu bagaimana kemampuan orang mengenali informasi yang dia butuhkan. Seperti yang saya bilang tadi, orang mau buka usaha nih, usahanya tentang apa? Kita harus mengetahui dulu nih, kira-kira kita mencari informasi tentang apa ya? Jangan cuma sekedar mau buka usaha, usahanya apa-apa, semuanya diterima, itu jangan. Jadi kita harus mengenali dulu informasi yang Mas Ajis butuhkan itu tentang apa. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk mengenali jenisnya nih, jenis sumber informasi. Nah, kita ketahui ya bahwa memang jenis sumber informasi ini ada yang tercetak dan ada yang non cetak. Itu yang saya bilang tadi, kebiasaan masyarakat lebih menggunakan gadget daripada buku. Saya aja kalau misalnya baca buku itu lebih enak yang cetak sih, karena kadang kalau di laptop atau di HP itu kan rasanya perih ya, apalagi di HP itu kecil-kecil. Bener. Memang tidak dipungkiri, e-book itu memang bagus. Cuman kalau misalnya kita lagi santai pengen baca buku itu lebih enak yang cetak. Bener, karena memang radiasinya nggak ada ya, Mas, sinar radiasinya seperti itu. Kemudian banyak lagi sih kemampuan membangun strategi untuk menemukan informasi itu bagaimana. Kemudian kemampuan mencari dan mengakses informasi itu seperti apa. Mencari informasi itu kan kita harus menentukan kata kunci yang tepat ya, terlebih dahulu ya, agar informasi yang kita cari itu relevan. Terkadang orang menerima semua informasi tapi itu tidak relevan dengan dirinya. Kemudian itu tadi kemampuan membandingkan dan evaluasi informasi yang didapatkan, kemudian juga mengorganisir nih dari segala macam sumber, kita organisir bagaimana informasinya sudah tepat atau tidak, teorinya bagaimana, terus metodologi kita menggunakannya bagaimana. Apalagi kita nulis skripsi ya, Mas, kita banyak banget ya kayak kita mendapatkan sumber dari sumber ini nih, dari informan ini seperti ini, oh ternyata di websitenya tidak sama dengan apa yang dia katakan. Nah, inilah sebuah pentingnya sebuah literasi bagi seorang penulis. Yang lebih parah gini, baru lihat judulnya di Google, di screenshot dibuat status. Nah, itu kan masyarakat kita kan ya, kita tidak bisa mungkiri ya, mereka itu kadang ya ada yang usia di atas 30, di atas 50, kadang bapak-bapak, mak-mak nih. Misalnya di Facebook ada informasi apa, di screenshot, di share, itu yang fatal. Itu terkadang memang. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bersama sebagai akademisi ya, sebagai seorang sivitas akademika, apalagi kita di kampus Jogja ya, Mas ya, memang banyak banget di sini kampus yang memang bagaimana nih kita bisa meningkatkan literasi masyarakat dalam penggunaan teknologi ataupun menerima informasi, sehingga mereka bisa nih menggabungkan dari berbagai macam sumber yang sudah diperoleh, disatukan informasi tersebut sehingga itu bisa menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat. Harusnya memang seperti itu, step by stepnya, tidak hanya menelan kita mendapatkan informasi dari satu sumber aja, oh ternyata seperti ini, tapi dari artikel lain yang menyatakan tidak seperti itu gitu. Ini juga pengalaman ya, Mas, bagi kami di Prodi Perpustakaan itu kebetulan mahasiswa semester 5 ya, yang sekarang itu ada mata kuliah literasi informasi dan media. Jadi kemarin saya memberikan tugas nih kepada masyarakat, kepada mahasiswa bikin sebuah video yang mana video itu nanti mereka menceritakan tentang literasi informasi yang ada di tempat mereka. Misal dari daerah NTB nih,
bagaimana nih teknik pembuatan kain tenun daerah NTB, apakah berbeda dengan kain tenun dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Iya, bagaimana mereka membandingkan ini, membaca dari berbagai macam sumber, dari artikel, kemudian juga dari video yang di TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, sehingga mereka mengcompile itu menjadi satu video yang itu sangat informatif sekali, informasinya dari berbagai macam sumber. Nah, kemampuan ini yang terkadang tidak dimiliki oleh semua orang. Ini menjadi tantangan. Nah, bagaimana cara kita menstimulus nih, misalnya anak-anak muda yang ada di sekeliling kita. Kalau tadi kan yang online kan kecakupannya luas ya Mas ya. Jadi kalau yang offline ini bagaimana cara kita meningkatkan stimulusnya tentang pentingnya literasi bagi masyarakat, bagi generasi muda. Maka kita bisa melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat terkait semacam pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang memang itu melibatkan masyarakat. Kalau kami di perpustakaan sendiri, kita bekerja sama dengan perpustakaan desa. Yang mana di perpustakaan desa itu sudah berbasis inklusi sosial yang saya bilang tadi Mas, kayak perpustakaan menjadi wadah dalam mengembangkan SDM, kemudian SDA yang ada itu berarti di kayak masyarakat. desa binaan gitu ya? Iya, seperti desa binaan yang memang itu mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, seperti ini Mas contohnya. Dulu saya penelitian di desa Terjun Gajah namanya, di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya. Jadi di situ ada satu perpustakaan desa yang itu jaraknya ke kota kurang lebih 2 jam 3 jaman. 2 jam 3 jam lebih hanya untuk perpustakaan desa. Nah, tahu nggak kenapa saya tertarik di situ? Nah, yang bikin menarik adalah perpustakaan itu menjadi juara 1 perpustakaan di Provinsi Jambi yang berbasis inklusi sosial. Bagaimana nih kok bisa perpustakaan terpencil dia bisa mendapatkan juara 1 seprovinsi, Mas? Jadi membuat saya tertarik, apa nih kegiatannya, apa nih program-programnya? Ternyata memang mereka berbasis ke inklusi sosial yang ingin meningkatkan literasi masyarakat. Kegiatannya bagaimana cara membuat pupuk kompos yang baik, nanti mendatangkan dari dinas pertanian, seperti itu Mas. Jadi kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, kerajinan tangan, segala macam. Nanti dijelaskan teorinya, baru langsung praktek. Ini salah satu cara, bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat nih untuk meningkatkan literasi, dan di situ juga melibatkan generasi muda Mas. Jadi semacam membuat kerajinan tangan yang membuat tas dari bahan-bahan barang bekas seperti itu mengajak generasi muda juga, anak-anak SMA, anak-anak yang sudah tidak sekolah lagi, dan itu bisa menghasilkan uang, itu dijual. Ini salah satu income-nya bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi impact-nya itu tidak hanya ke informasi saja, tapi juga mendapatkan pemasukan materi ya. Seperti itu. Saya itu di Jawa udah lama ya, dan saya jujur nggak pernah keluar pulau ini. Jadi ketika Anda bilang ada perpustakaan yang jaraknya 2-3 jam, saya melongo. Serius, dan itu menjadi juara ya tadi ya? Iya, juara 1. Juara 1. Saya tidak bisa membayangkan prosesnya seperti apa, apalagi di era digital ini sekarang itu banyak sekali sumber informasi yang mudah kita akses, tapi bisa dia untuk mencapai suatu kita sebut kompetisi ya, karena ini kan ada juara 1, juara 2. Iya, benar. Dia bisa memenangkan. Bisa. Dan itu juga melibatkan selain masyarakat juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Jadi semacam mereka mendapat dana hibah melalui mitra tersebut, kemudian nanti juga ada feedbacknya lah, keuntungan bagi si perusahaan dan keuntungan bagi masyarakat. Misalnya mendapatkan dana nih, kita melakukan kegiatan, nanti hasilnya bisa juga untuk mempromosikan usaha mereka. Seperti itu. Ini ngomongin masalah pendidikan nih, kaitannya literasi dan pendidikan ya. Ada nggak sih literasi yang secara efektif relevan dengan dunia pendidikan dan mampu diterapkan di dunia pendidikan guna mendukung sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini? Oke, jadi programnya ya? Iya, programnya. Programnya seperti salah satunya ya yang seperti sudah kita bahas tadi, untuk di dunia pendidikan atau sistem pendidikan saat ini, itu kan memang sudah tidak sudah berinovasi ya, dalam artian sudah berinovasi untuk mengembangkan bagaimana nih sistem pendidikan di Indonesia dengan adanya Merdeka Belajar, kemudian juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang itu sudah diterapkan dalam kurikulum, seperti itu Mas, kayak yang tadinya guru sebagai si maha tahu,
Nah, Betul. sebagai fasilitator sekarang sudah berinovasi menjadi mahasiswanya bisa lebih aktif mencari informasi dan lain-lain. Nah, kemudian juga peran perpustakaan menurut saya juga sangat penting nih Mas dalam sistem pendidikan di Indonesia sendiri. Jadi bagaimana nih perpustakaan bisa menyediakan koleksi yang sesuai dengan kurikulum. Jadi dalam pembuatan kurikulum itu menurut saya juga harus melibatkan pihak perpustakaan. Jangan sampai nanti koleksi yang kita miliki itu tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam sebuah perguruan tinggi. Ini juga menjadi tantangan ya sebenarnya ya, seperti itu. Jadi si pustakawan sendiri juga harus lebih aktif nih memberikan pelayanan seperti apa kepada pemustaka, seperti memberikan seperti ini ya Mas, pengajaran itu dalam artian pemberitahuan nih, oh ternyata untuk temu kembali informasi itu seperti ini. Nah, itu kan sebuah pengalaman juga untuk mahasiswa kalau mau cari buku tentang ini bisa masuk ke kelas ini, klasifikasi kelas 300 misalnya tentang sosial seperti itu. Karena memang di dalam perpustakaan sendiri dalam penyimpanan bukunya kita berdasarkan klasifikasi ya Mas. Ada kodenya berarti. Ada kodenya ya. Kalau dalam bahasa biasanya kode ya kayak 000 apa nih 000. Kalau saya nggak tahu karena Iya. saya belum pustakawan. Pokoknya saya tanya pustakawan mau cari tentang revolusi Bolshevik, ya udah nanti dicari bagian revolusi Iya, ini. di kelas ini gitu kan, di klasifikasi ini seperti itu memang sudah ada kategorisasinya. Iya, ada di DC-nya, di W decimal classification. Jadi kita nyusun itu nanti ada rumusnya juga ya, dari tabel sekian ke tabel sekian. Jadi kelas ini untuk ini untuk ini. Jadi sehingga informasi yang ada di dalam perpustakaan itu sangat kompleks sekali ya Mas. Jadi sangat banyak. Nah, ini sangat disayangkan kalau misalnya informasi yang kompleks ini tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi ini yang menjadi tantangan. Terkadang iya perpustakaan ada sebagai jantung perpustakaan, tapi jantungnya tidak berdetak. Iya. Bayangkan saya itu dulu pernah ya, saya nggak perlu sebutkan SD-nya. Saya datang ke suatu SD untuk melakukan pengabdian. Saya lihat perpustakaannya. Ini kurikulumnya kurikulum apa ya? Kurikulum 2013 waktu itu, Kurtilas. Saya masuk ke perpustakaan. Ketika saya masuk, yang saya temukan itu buku tahun 1995. Nah, ini yang menjadi tantangan yang saya bilang tadi. Ada nih perpustakaannya. Iya. Perpustakaan sebagai jantungnya misalnya, tapi jantungnya tidak berdetak. Gimana Mas? Berarti sebetulnya itu lebih ke peran dari instansi itu sendiri atau pemerintah untuk memberikan suplai literasi kepada institusi itu. Mungkin kalau itu SD negeri ya, SD negeri. Peran pemerintah juga penting untuk memperhatikan perpustakaan di SD. Nah, tapi menyediakan pustakawan juga termasuk. Iya, benar. Salah satunya menyediakan pustakawan yang memang di SD. ini menjadi tantangan ya Mas. Jadi kalau menurut saya yang memang harus memperhatikan akan hal ini pemimpinnya Mas. Iya. Ya, jadi kayak bagaimana sih pemimpin ini dia perhatian atau tidak tentang perpustakaannya. Terhadap literasinya bagaimana, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 itu sudah dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah atau lembaga itu harus memiliki satu pustakawan di bidang perpustakaan. Dalam artian ada profesional di situ, seseorang yang profesional dalam bidang perpustakaan. Cuma memang terkadang prodi perpustakaan ini sendiri terkadang dianggap sebelah mata ya Mas. Apa nih prodi perpus, jaga buku doang gitu ya. Padahal kesempatannya banyak banget dan bukannya sombong atau gimana ya Mas. Kita sebagai alumni itu semuanya terserap Mas. Jadi tidak ada cerita kayak menganggur seperti itu karena memang itu tadi sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya bahwa memang harus memiliki minimal satu profesional di bidang perpustakaan untuk mengolah perpustakaan tersebut. Kalau misalnya perpustakaan itu tidak dikelola dengan orang yang profesional, maka apa yang akan terjadi? Ya seperti yang Mas Ajis jelaskan. Jadi seandainya perpustakaan di institusi entah SD, SMP atau SMA itu diolah oleh orang-orang yang sembarangan, mereka akan membiarkan buku-buku zaman prasejarah nih saya sebut nih, kurikulum yang lama itu masih ada atau beredar di perpustakaan itu tanpa mengupdate bukunya. Iya. Dan untuk menyusunnya saya yakin nggak sesuai dengan kode-kode yang Anda sebutkan tadi, karena memang saya sendiri, karena saya bukan dari orang perpustakaan ya, baru tahu kalau sedetail itu kalian mengkategorisasikan, nggak sembarangan. Jadi memang itu sih Mas, benar yang Mas Ajis bilang ya, yang kebanyakan yang terjadi di lapangan itu adalah di perpustakaannya yang mengelola bukan orang perpustakaan, apalagi di sekolah ya. Bahkan double biasanya, guru plus pustakawan. Iya, ini yang sering terjadi. Dulu sekolahan saya juga seperti itu.
ngurusin siswa, ngurusin administrasi, suruh ngurusin perpustakaan. Iya, kebanyakan itu yang menjadi penjaga perpus itu guru bahasa Indonesia atau guru seni atau guru agama, intinya guru-guru yang dianggap itu mampu untuk mengelola perpus. Atau masih ada waktu longgar setelah ngajar. Inilah ya, terkadang fungsi perpustakaan itu tidak berjalan dengan baik. Coba kalau misalnya memang ini dikelola memang dengan SDM yang memang memiliki Kapasitas keilmuan, ya? kapasitas, Kapasitas yang pas, kompetensi kompetensi dalam bidang perpustakaan, ini tidak akan terjadi hal ini. Ini menjadi tantangan juga sih bagi kita ya, akademisi di bidang perpustakaan. Kalau kita lihat di luar negeri ya Mas, orang tuanya itu memang menganggap buku itu sepenting itu. Jadi sedari dini juga diajarkan. Anaknya juga tidak menggunakan gadget, umur 15 tahun baru menggunakan gadget. Bahkan itu udah ada aturannya ya. Udah ada aturannya. Di aturannya. Iya, jadi Australia sudah ada aturannya. Iya benar. Jadi sosial media tidak boleh digunakan umur 17 tahun ke bawah. Iya, ke bawah. Jadi kalau nggak salah ya, nanti pemirsa bisa merevisi apabila saya salah, antara 15 atau 17 ke bawah itu sosial media tidak diperbolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu seperti membaca buku, menanam tanaman, memasak, kegiatan-kegiatan yang memang itu jauh dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sosial media seperti itu. Sedikit tips dari seorang dosen perpustakaan untuk meningkatkan literasi para pemirsa yang ada di rumah. Oke, salah satunya yaitu tadi kita harus mengetahui dulu nih kebutuhan kita apa. Kebutuhan yang pertama. Iya, yang paling mendasar itu kebutuhan. Informasi apa yang akan kita butuhkan. Nah, jangan tiba-tiba mencari informasi tapi kita tidak tahu nih kebutuhan kita seperti apa. Jadi kenalin dulu nih kita butuh informasi apa. Kemudian sumbernya bagaimana, kita mencarinya dari mana. Kemudian juga kita mengaksesnya seperti apa. Misalnya kita sudah dapat nih, kita mau menggunakan sumber non cetak dalam artian internet ya, media sosial ataupun teknologi informasi lainnya. Kita sudah tahu, kemudian kita membangun strateginya itu seperti apa dalam mencari informasinya, kata kuncinya itu bagaimana. Kemudian juga kita harus mencari nih sumber satu dengan sumber yang lain. Kalau misalnya kita sudah dapat 10 sumber referensi atau 5 lah misalnya kan, 5 sumber informasi yang kita dapatkan. Kemudian tidak hanya sekedar kita menerima mentah-mentah seperti itu, tidak. Kita evaluasi dulu nih. Bagaimana proses informasi ini benar atau tidak, relevan atau tidak. Terkadang yang seperti Mas Ajis bilang tadi ya, bukunya ada tapi itu tidak relevan. Tipsnya itu kita harus tahu dulu ya kita butuhnya apa nih, kita butuhnya bagaimana, informasi yang seperti apa, seperti itu. Jangan langsung kita mengkomunikasikan ke orang lain yang memang data itu belum tentu benar. Nah itu jangan ya. Kadang bukan butuhnya sih, yang lewat apa? Yang lewat apa? FYP ya? FYP atau apa, lewat screenshot di-share. Benar-benar. Jangan mudah percaya juga ya. Oke, itu jangan paling mudah penting. percaya, Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang lewat di traffic Iya, kita. benar. Terkadang banyak viewersnya itu belum tentu informasi itu benar. Betul. Terkadang orang hanya ingin meningkatkan ratingnya aja gitu. Kalau figur literasi yang menjadi inspirasi Mbak Win selama ini itu siapa sih? Oke, salah satu ya Mas. Iya, salah satu figur ya, figur di bidang literasi. Mungkin ini bukan salah satu ya, lebih tepatnya salah dua ya. Boleh lah sebutin lebih dari dua nggak apa-apa, karena kan kita kan sebagai umat Islam itu yang pertama kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pertama yang ya. perlu kita tiru. Iya. Lalu yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya boleh lah. Boleh. Jadi untuk di Indonesia sendiri ya kita ketahui bahwa di literasinya juga ada dikenal dengan Bapak Literasi ya Mas. Siapa itu? Ada Bapak Literasi di Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Oh, sang proklamator kita sendiri. Iya, sang proklamator ini memang dijuluki sebagai Bapak Literasi karena memang kecintaannya terhadap buku. Jadi kecintaannya terhadap buku, kemudian juga beliau juga gemar menulis. Karya juga berarti. Iya, juga menghasilkan karya memang sedari kecil Mas, sejak kecil hingga beliau dewasa. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini sendiri Mas, beliau juga menghasilkan banyak karya tulis ilmiah yang memang merupakan buku ya. Itu sekitar lebih dari 800 karya tulis. Jadi banyak ya. Iya, banyak banget ya. Saya aja sebagai dosen kayaknya belum mencapai segitu sih. Belum ya? Jauh. Sama. Sama ya. Jadi ini menjadi salah satu alasan mengapa beliau dikatakan sebagai Bapak Literasi di Indonesia. Dan karya tulisnya ini tidak hanya sekedar dalam bahasa Indonesia aja, tapi juga ada dalam bahasa Belanda, kemudian juga ada dalam bahasa
Inggris seperti itu. Kemudian yang salah duanya tadi ada juga seorang kedua. sosok yang memang ini sangat menginspirasi sekali ya. Beliau adalah Bapak Dr. Handa Satria Dharma ya. Nah, Bapak ini merupakan Bapak Literasi Indonesia, Bapak Literasi Nasional. Nah, jadi dijuluki sebagai Bapak Literasi Nasional. Kenapa? Tapi eranya berbeda dengan Pak Hatta iya, ya? berbeda. Era ya? Karena memang ini era 2000-an, 2015. Nah, seperti itu. Jadi beliau dijuluki karena memang merupakan salah satu penggagas dalam gerakan literasi sekolah. Juga beserta rekan-rekannya, salah satunya Bapak Anies Baswedan itu menggagas gerakan literasi tersebut. Seperti itu. Ini sangat inspiratif sekali ya. Kayaknya latar belakangnya Pak Hatta pun dulu pendidikannya bukan biasa sih, karena dia juga ikut pendidikan kolonial Belanda, terus ke luar negeri juga, sempat luar negeri. Jadi memang memiliki kapasitas yang baik dan lebih untuk mengetahui literasi menurut saya. Gini Mbak Win, untuk yang terakhir, ya harapan saya nanti saya undang lagi ke podcast yang selanjutnya. Ini bukan yang terakhir, cuman gimana sih cara dan dikasih tips lah dikit dari Mbak Win bagi orang yang ingin memulai perjalanan menulis sesuatu, baik itu buku, jurnal atau apa, tipsnya apa supaya tonggak awal lah saya katakan, supaya dia bersemangat dan memiliki minat untuk menjadi seorang penulis. Penulis ya Mas, berarti ya. Tipsnya ya. Jadi yang pertama dia harus mengetahui dulu nih dia fokusnya ke bidang apa. Jadi semacam tertarik di bidang apa, misal di bidang literasi. Dalamin literasi secara mendalam, bagaimana teorinya, bagaimana yang lain-lain. Misalnya dia tertarik dalam gerakan mengembangkan minat baca ya, misalnya kayak di masyarakat atau yang di lain-lain. Bagaimana caranya untuk bisa menulis seperti itu? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Tapi menulis itu bukan berarti kita harus menulis perfect kan? Iya. Dimulai dari menulis aja. Kita jangan berbicara kualitasnya, tapi berarti menulis aja apa yang kamu ingin tulis. Iya, gitu menulis dari hal-hal yang kecil. Kita tulis, kita rangkai kata demi kata, paragraf demi paragraf. Nah, maka itu akan menjadi sebuah tulisan. Jangan lupa nanti juga mencantumkan berbagai macam sumber yang memang itu relevan dengan apa yang kita tulis. Kemudian kredibilitas dari sumber itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita juga bisa mengkomunikasikan melalui tulisan tersebut. Nah, namun juga kita jangan lupa jangan juga melupakan metode ya Mas, metode yang memang dalam sebuah karya ilmiah itu sangat penting sekali ya dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, apa yang ingin kamu tulis per paragraf. Seperti pengalaman dulu ya, waktu mungkin Mas Ajis juga mengalami, dulu waktu S1 itu memang tantangan terbesar itu adalah diri sendiri. Betul. Jadi dalam kita menulis, menyelesaikan tugas akhir atau menciptakan sebuah karya tulisan yang menjadi tantangan atau musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Contoh, tidur dulu, iya, scroll makan dulu, iya. Kayaknya scroll dulu 10 menit boleh deh. Akhirnya malah ketiduran. Jadi jangan terlena akan akan waktu, kemudian juga jangan terlena dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Fokus pada apa yang kita inginkan, fokus pada tujuan apa yang kita ingin capai. Jadi misalnya memang ingin menulis sebuah karya ilmiah, contoh artikel ya, misalnya artikel atau jurnal seperti itu. Ya maka kita harus mau tahu dulu nih fokus kita mau kemana. Nah, misal mahasiswa nih Mas, mereka ingin menulis jurnal. Misal apa nih tips dan triknya menulis jurnal? Yang pertama ya tentukan fokusnya dulu. Mereka ingin meneliti tentang apa, ingin menulis tentang apa seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengajak dosen misalnya untuk berkolaborasi atau meminta pandangan dosen itu seperti apa. Jadi semacam teman sejawat itu juga sangat penting sih dalam kita menulis, karena kita saling sharing informasi di situ. Kemudian teori yang digunakan tadi ya, kemudian metodologi yang digunakan itu apa. Terus juga yang terpenting itu jaga kesehatan ya. Itu juga yang paling penting. Berarti yang pertama itu sebenarnya tema ya. Kita itu suka pada tema fokus apa sih? Pada apa yang ingin ditulis seperti itu. Kayak misalnya saya nggak mungkin nulis tentang kalkulus karena saya bukan orang matematika. Iya, sesuaikan dengan keilmuan ya intinya ya. Benar. Ini saya suka perspektif orang tua terhadap siswa misalnya. Ada juga yang fokus di PGC itu tentang model-model pembelajaran efektif. Jadi yang pertama itu tema sesuai dengan
keinginan kita Iya, dan fokus kesesuaian. dengan keahlian apa ya, maksudnya kompetensi kita Kompetensi itu di kita. bidang apa sih? Jangan misalnya apa ya, kita di bidang perpustakaan tapi kita ingin penelitian tentang hukum yang memang itu tentang apa ya, hukum di pemerintah atau bagaimana kayak gitu. Itu kan bukan scoop kita ya. Iya. Tidak sesuai dengan Nggak sesuai, keilmuan kita nggak seperti itu. linear. Lalu gimana kalau orang misalnya dia hanya selesai di jenjang SMA, tapi dia ingin menulis, Oke. tipsnya apa? Nah, tipsnya ini bagi yang teman-teman yang mungkin lulusan SMA ya, ingin menulis seperti itu, bisa sih kalau misalnya mau menulis dari hal-hal yang sederhana seperti misalnya menulis cerpen. Nanti itu kan ada juga ya apa namanya aplikasi-aplikasi yang memang itu kita bisa menyalurkan ide-ide kreatif kita dan itu dibaca nanti sama teman-teman yang lain, itu bisa juga mendapatkan income kita. Jadi kayak bukan karya tulis ilmiah tapi semacam karya sastra yang berupa cerpen misalnya seperti itu bisa juga, tapi lebih ke yaitu kamu mau arahnya ini mau kemana, minatnya seperti apa, atau misalnya memang di bidang puisi atau cerpen atau menulis apa ya, Storyboard juga storyboard bisa ya? atau kayak karikatur sambil misalnya suka seninya gambar ya mas, saya sukanya gambar tapi saya ada cerita gini-gini, boleh kayak cerita manga atau yang lain-lain kayak gitu. Yang penting intinya yang balik lagi ke tadi, kemelekan akan huruf dan informasi, kemampuan membaca dan mempelajari apa yang ada seperti itu. Jadi kayak literasi ini skupnya memang sangat luas, luas banget kayak gitu. Bahkan seseorang bisa dikatakan literat kalau dia bisa membaca dan menulis, cukup sebatas itu saja. Kayak tidak perlu kalau misalnya memang teman-teman di rumah yang belum kuliah tapi pengen menulis itu jangan merasa saya nggak kuliah nih, jadi saya minder nih, ya berkecil hati atau merasa terhambat karena kita nggak kuliah, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi ya udah kalian menulis aja kayak apa di bidang apa kalian tertarik, di bidang seni kah atau di bidang karikatur atau apa ya cerpen atau puisi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi tentukan fokusnya nih, minatnya di bidang apa, barulah kita menulis. Dan jangan lupa itu tadi yang saya bilang, komunikasi dengan orang lain itu sangat penting juga untuk kita berbagi pengalaman, berbagi tips dan jadi kita trik. juga bisa ngomper sama karya orang lain, punya kita tuh gimana sih, punya dia seperti gimana. itu. Jadi kayak kita juga mencari nih, walaupun kita nggak tahu ini karya siapa, jadi dengan adanya karya-karya yang kita dapatkan, kita bisa membandingkan, oh ternyata seperti ini nih, sehingga kita bisa terinspirasi, terstimulus yang Mas Ajis bilang tadi, seperti itu sih Mas. Oke Mbak Win, ini udah gak kerasa 1 jam, sepertinya 1 jam ya kurang lebih kita ngobrol-ngobrol tentang literasi, based on literasi, lalu strategi supaya kita bisa menjadi pribadi yang berubah melalui literasi, bahkan untuk merubah karakter masyarakat. Menurut saya pertemuan kali ini cukup bermanfaat dan saya harap ada impact yang baik untuk masyarakat mengenai literasi. Oke, baik Mbak Win, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Mas Ajis, saya sudah diundang di podcast ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahas ya terkait literasi-literasi yang lain, entah itu literasi budaya atau literasi apa boleh nanti. Oke, baik pemirsa, sekian untuk podcast kali ini. Buat Sobat Mulia yang ingin join ke UIM, silakan bisa klik link di bawah ini karena kita PMB mulai bulan ini sudah mulai dibuka kembali untuk yang tahun 2025. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.